Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau bicara tentang karakter Kristen. Karakter Kristen. Mari kita buka Alkitab kita dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-29. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah masing-masing bisa menyimak dan mendengarkannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan karakter itu adalah persoalan yang sangat mendesak. Mendesak dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan banyak orang juga yang ada di luar sana. Karakter itu, Bapak Ibu Saudara, akan sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, seluruh lini kehidupan kita. Jika karakter kita baik, maka kita pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita berada. Tetapi sebaliknya, kalau karakter kita buruk, saudara, maka kita itu akan membawa bencana dimanapun kita berada. Persoalan karakter ini sangat penting untuk kita mengerti bersama-sama. Mari kita perhatikan bagaimana keadaan yang ada di sekitar kita. Para elit politik itu bertikai. Mengapa? Karena persoalan karakter. Gereja itu bertikai. Kenapa? Karena persoalan karakter. Di antara jemaat, di antara pemimpin rohani, pemimpin Kristen, itu bisa bertengkar satu dengan yang lain, bertikai satu dengan yang lain. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena karakter. Para cendekiawan Kristen, para teolog itu bisa bertikai karena karakter. Orang bisa beradu argumen, bukan hanya secara tatap muka, tapi yang menjadi persoalan adalah ketika adu argumen itu ada di media sosial, sehingga orang luar yang ada di sana bisa melihat betapa bobroknya sebenarnya kualitas kekristenan kita. Kalau hanya karena satu masalah, kemudian kita membawa semua itu ke media sosial yang bisa dilihat oleh banyak orang. Bapak Ibu Saudara, suami istri itu bisa berantem karena karakter. Karena itu karakter itu sangat penting. Nah, saudara-saudara yang masih muda, kalau memilih pasangan hidup, ya perhatikan karakter. Jangan lihat karena gantengnya saja. Kalau dia pemarah, maka gantengnya itu jadi bencana bagi engkau. Jangan lihat cantiknya saja. Kalau dia cerewet seperti kuntilanak, maka itu bisa jadi bencana dalam rumah tanggamu. Bisa menjadi bencana dalam hidupmu. Dia luntur sejenak. Yang engkau kagumi, yang engkau banggakan, dan bilang kepada teman-teman, ini pacar saya cantik, ini pacar saya ganteng. Tapi kalau karakternya buruk, maka itu jadi bencana dalam hidupmu. Jadi persoalan. Karena itu ketika kalau engkau anak muda memilih pasangan hidup, cerdas memilih. Lihat karakter. Ya, jangan pernah berkata, tapi nanti kalau menikah baru dia berubah. Tunggu dulu. Justru itu persoalannya. Sesudah menikah susah berubah. Karena kalau sudah menikah nggak bisa tukar tambah. Jadi selagi masih ada kesempatan, lihat baik-baik. Karena karakter ini persoalan yang sangat penting. Tuhan menaruh perhatian yang sangat besar dalam kehidupan Kristen kita, yaitu menyangkut tentang persoalan karakter ini. Roma pasal yang ke-8 ayat 29 yang kita baca tadi menyatakan bahwa tujuan Tuhan memilih kita, menyelamatkan kita adalah supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Jadi orang kalau menjadi serupa dengan Yesus, itu berarti dia memiliki karakter seperti Yesus. Kata Alkitab,
Tujuan Tuhan menentukan kita, memilih kita, mempredestinasi kita adalah supaya kita itu menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Yaitu bagaimana kita bisa mengenakan manusia baru kita, bagaimana kita bisa mengenakan kodrat ilahi yang seperti ada pada Yesus ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa pertama kali. Maka kata Alkitab, Tuhan menciptakan itu segambar dan serupa dengan Dia. Tapi waktu jatuh di dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah yang ada pada manusia itu rusak secara total. Dan sehingga Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga untuk mengubah hidup kita. Karena itu Alkitab berkata, kita dipilih supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Gambaran di sini, image, dalam teks asli Alkitab itu eikon. Itu artinya berpikir seperti sorga berpikir. Paulus menyebut dalam Filipi 2 ayat 5, memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, kata Alkitab. Jadi karakter ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara, karena akan berhubungan dengan seluruh area hidup kita. Orang tuh kalau karakternya jelek, ya, dia tidak bisa jadi berkat. Orang susah berteman dengan kita kalau kita seorang yang emosional. Ya, kucing aja lewat kita marah. Karena status sosial kita nggak dibalas, kita lemparin kucing itu. Kucing nggak ada salahnya kita marah, ya kan? Kecoak aja lewat, darah kita naik, setinggi tingginya. Ya, bukan karena kita darahnya sedang naik, tapi karena emosi kita. Nah, karena itu penting bagi kita untuk memiliki karakter Kristen yang sesungguhnya, supaya dimanapun kita berada kita jadi berkat. Kita bukan membawa masalah, tapi kita menjadi berkat di mana kita berada. Jadi kalau kita nggak datang dalam sebuah komunitas, orang merindukan kita. Aduh, kenapa ya dia nggak datang ya? Kayaknya kalau nggak ada dia, aduh gimana ya? Tapi jangan sampai kemudian kalau kita nggak datang, orang nggak merindukan kita. Syukur dia nggak datang. Karena kalau dia datang, kacau dunia persilatan. Kalau dia datang, kacau komunitas ini. Tapi kalau kita itu bisa bawa berkat di mana kita berada, Bapak Ibu Saudara, maka kita itu akan dirindukan. Kita itu akan dikangenin. 2 bulan gak ibadah, aduh kangen deh sama dia, kenapa dia gak datang? Soalnya kalau dia datang, waduh kita ketemu di gereja, senyumnya salam-salaman. Wah, bukan senyum kehancuran, tapi senyum penuh ketulusan. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu. Nah, karena itu karakter yang mempengaruhi berbagai area hidup kita ini, apa saja yang dipengaruhi oleh karakter di dalam area hidup kita. Nah, ini akan kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, karakter itu berhubungan dengan kualitas rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Karakter berhubungan erat dengan kualitas rohani kita. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 berkata kepada kita demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami, kata Alkitab apa? Dibaharui dari sehari ke sehari. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa manusia batinia kita ini akan diperbarui sehari demi sehari, walaupun manusia lahiriah kita semakin merosot. Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Kedewasaan rohani kita, kualitas rohani kita, itu terlihat dari karakter kita, bukan terlihat dari karunia yang kita miliki. Orang bisa berkarunia hebat, tapi bisa tampar istrinya loh saudara. Orang bisa karunia hebat, tapi kalau macet dia suruh turun Menteri Perhubungan. Wah. Orang bisa punya karunia hebat, tetapi hanya karena apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, wah, dia bisa bersungut-sungut loh saudara. Dia bisa persalahkan, dia bisa cari kambing hitam. Wah, semua dia bisa salahkan. Karena itu
Karakter ini akan berhubungan dengan kualitas rohani kita, akan berhubungan dengan kedewasaan rohani kita. Manusia batinia kita, itulah kualitas rohani kita yang sesungguhnya. Dan itu adalah kodrat ilahi yang kita kenakan dalam hidup kita. Itu adalah karakter Kristus yang kita kenakan dalam hidup kita. Yang memang selama kita masih ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, itu harus kita perjuangkan untuk diperbarui terus menerus, supaya kita semakin berkenan kepada Tuhan, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karakter Kristus yang diajarkan oleh Alkitab itu adalah buah roh yang bernilai kekal. Jadi kalau kita memiliki karakter Kristus, kita sedang menunjukkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Manusia batinia kita yang berhubungan dengan karakter kita itu harus diperbarui terus menerus dalam hidup kita. Jadi karakter itu sebenarnya menunjukkan kualitas rohani kita yang sesungguhnya. Bukan apa yang kita kerjakan dalam hidup kita. Bukan apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita. Karakter itu yang adalah sifat, tabiat, atau watak kita, itu berhubungan dengan bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, yang kita tunjukkan dalam kehidupan keseharian lewat buah-buah Roh Kudus yang kita hasilkan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kalau manusia batinia kita dibaharui dari hari sehari, kata Paulus, memang manusia lahiria kita itu akan merosot. Semakin kita bertambah umur, maka semakin singkat waktu kita di dunia ini, dan secara lahiria semakin merosot. Tapi walaupun kita secara lahiria semakin merosot, namun bagaimana kita bisa mengenakan manusia Yesus dalam keserupaan dengan Dia dalam hidup kita, sehingga orang itu bisa melihat Yesus lewat hidup kita. Kata Alkitab, kita ini adalah surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh banyak orang. Orang akan lihat begini loh saudara, yuk pelayanan, tapi kok nggak ada perubahan. Wah, kita suka dengar orang bilang begitu. Yuk doa, sampai nggak keluar dari ruang doa, tapi wah, emosinya tinggi, kira-kira begitu kan. Yuk ke gereja, tapi tidak ada perubahan. Jadi karakter kita nih yang harus kita izinkan Tuhan ubah dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau karakter kita itu diubah oleh Tuhan, maka kita itu bisa jadi berkat dimanapun kita berada. Kemanapun kita pergi, kita membawa damai. Kemanapun kita pergi, kita membuat orang merasa terberkati lewat keberadaan kita sekalian. Kenapa? Karena kita memiliki karakter seperti Yesus, sehingga kita jadi berkat dimanapun kita berada. Kemanapun kita pergi, kita jadi berkat, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau orang Yunani berkata bahwa karakter itu adalah destiny. Karakter itu tujuan, menentukan apa yang dia dapatkan. Jadi kalau manusia batinia kita diperbarui oleh Tuhan, kita memiliki karakter seperti Yesus, maka akhirnya orang bisa terberkati lewat keberadaan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, karakter itu berhubungan erat dengan jawaban doa kita. Mari kita lihat Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16 bagian B. Yakobus pasalnya yang ke-5 ayat 16 bagian B dikatakan begini. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, kata Alkitab apa? Sangat besar kuasanya. Perhatikan baik-baik. Alkitab itu berbicara tentang doa orang yang benar, bukan doa yang benar. Jadi Alkitab itu menyoroti orangnya yang benar.
Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Bukan doa yang benar, bukan bahasa yang kita ungkapkan, bukan bahasa yang tertata rapi yang kita kemukakan, yang Tuhan perhitungkan. Sehebat-hebatnya kita berdoa, sepuitis-puitisnya kita berdoa, tapi kalau sikap hati kita nggak benar, Bapak Ibu Saudara, maka itu akan mempengaruhi bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa yang Tuhan perhitungkan adalah cara hidup yang benar, bukan doanya yang benar. Jadi hidup kita yang harus kita pahami dalam hidup ini, yang akan mempengaruhi bagaimana jawaban-jawaban doa terjadi. Kita berdoa untuk sesuatu, tapi kalau sikap hati kita tidak benar, tujuan kita tidak benar, ini juga keliru. Jadi doa yang benar itu adalah bukan doa menurut apa yang menjadi keinginan kita. Kalau hati kita benar, kalau hidup kita benar, maka doa yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mengizinkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kita mengizinkan apa maunya Tuhan itu yang terjadi dalam hidup kita, bukan apa maunya kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kadangkala banyak orang ketika doanya tidak dijawab oleh Tuhan, dia bisa undur loh dari pengiringan dia kepada Tuhan. Ketika doanya belum dijawab oleh Tuhan, dia bisa tinggalkan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi dia. Dia bisa tinggalkan pelayanan hanya karena doanya yang belum dijawab oleh Tuhan. Sebenarnya persoalan kita adalah bagaimana kita memiliki hidup yang benar. Bagaimana kita memiliki cara hidup yang benar, yaitu kita memiliki sikap hati yang benar dalam kita berdoa. Sehingga kita tahu bahwa ketika kita berdoa, kalaupun kita belum mendapatkan jawaban dari Tuhan di dalam doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, maka kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik di balik semua jawaban-jawaban doa yang belum kita terima. Kita memiliki sikap hati yang benar, berarti kita belajar untuk memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti Tuhan ketika di Taman Getsemani dia berdoa, "Ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu, biarlah berlalu, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi." Jadi doa yang benar adalah doa yang memiliki sikap hati yang benar, yaitu hidup kita yang benar. Bagaimana kita memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita dan berjalan seiringan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita yang harus benar. Bagaimana keberadaan kita, itu dulu yang harus benar. Ya, jangan doa kita kelihatan hebat, tetapi sebenarnya kitanya nggak benar. Satu ketika, seorang anak yang sekolah harus melewati hutan. Tiba-tiba ketika dia pulang sekolah, wah, ada singa yang siap menerkam dia. Wah, dia cuma diajarin, yang dia cuma tahu adalah doa makan. Maka dia berdoa dengan sungguh-sungguh, "Ya Bapa, berkatilah makanan ini." Ketika dia amin, singanya juga lagi berdoa, "Ampuni aku." Karena anak kecil ini tulus. Doanya mungkin salah, tapi hatinya benar, sikap hatinya benar. Maka Tuhan memperhitungkan sikap hati kita. Tuhan memperhitungkan keberadaan kita. Bagaimana saya dan saudara membangun relationship kita dengan Tuhan, itu yang akan membuat sikap hati kita menjadi benar. Menjaga sikap hati kita dalam permintaan-permintaan kita kepada Tuhan, itu yang paling menentukan. Kita minta sesuatu karena kita ingin memuaskan hawa nafsu kita, kata Alkitab. Sehingga Tuhan tidak mendengar doa kita. Itu karena sikap hati kita. Kita menginginkan sesuatu yang lebih hebat, kita menginginkan sesuatu yang lebih besar. Tapi karena kita punya tujuan yang salah, kita punya tujuan yang keliru. Kalau kita berdoa Tuhan berkati kita, apakah Tuhan bisa berkati? Ya, Tuhan sanggup memberkati. Tapi apakah motivasi hati kita benar? Kalau kita diberkati, sesudah itu apa yang kita mau buat untuk Tuhan? Tuhan berikan kita kesehatan, kita berdoa untuk itu, dan Tuhan berikan kita kesehatan.
Tapi sesudah itu apa yang kita mau buat? Ketika Tuhan berikan kita kesehatan, jangan kita pakai untuk memuaskan keinginan kita. Jangan kita pakai untuk memuaskan hawa nafsu kita. Karena itu kita harus mengerti bahwa sesungguhnya sikap hati kita itu yang paling penting. Bagaimana kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang akan sejalan dengan doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, karakter itu berhubungan erat dengan berkat Tuhan, berhubungan erat dengan keberhasilan kita. Karakter itu berhubungan erat dengan keberhasilan kita, berhubungan erat dengan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amsal 10 ayatnya yang ke-6 berkata demikian. Amsal 10 ayat yang ke-6. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Alkitab berkata, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Jadi karakter yang baik itu, karakter yang benar, yaitu bagaimana kita berkenan kepada Tuhan, memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, berhubungan dengan apa yang akan kita terima dari Tuhan, berhubungan dengan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita, berhubungan dengan berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, keberhasilan dan kegagalan kita dipengaruhi oleh karakter kita. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 10 berkata kepada kita begini. Tuhan itu akan membalas kepada kita setimpal dengan tingkah laku dan perbuatan kita. Jadi keberhasilan kita, berkat yang kita terima dari Tuhan, berhubungan dengan karakter kita. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Tentu kita tak akan dipercaya kalau kita tidak bisa jadi orang yang dapat dipercaya. Bagaimana kita dalam pekerjaan kemudian akan dipromosikan kalau kita tuh tak bisa dipercaya. Kalau kita malas, ya kita tidak pernah akan melihat keberhasilan menjadi bagian kita. You mau berdoa 1 kali 24 jam, mau berdoa 7 hari dalam seminggu, mau berdoa semalam-malaman, tapi kalau karakter jelek, hidupmu malas, tidak produktif, tidak ada inisiatif, bagaimana engkau bisa melihat keberhasilan menjadi bagianmu? Karena apa yang engkau lakukan hari-hari ini, itu akan menentukan bagaimana Tuhan akan membuka pintu demi pintu ke depan dalam hidupmu. Karena itu Alkitab berkata kepada kita, belajar dari semut. Walaupun dia makhluk yang lemah, tapi dia mengumpulkan makanan, dia rajin. Kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, karakter kita akan berhubungan dengan berkat yang akan kita terima dari Tuhan. Saya harus beritahu kepada saudara, orang Kristen tuh tidak ada alasan untuk dia tidak bisa menikmati apa yang Tuhan siapkan dalam hidup dia, selagi karakternya itu berkenan kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, orang Kristen sekalipun dia rajin ke gereja, doanya kuat, tapi kalau karakternya jelek, maka keberhasilan itu akan menjauh. Orang akan mempromosikan kita dalam satu lingkungan pekerjaan kalau kita tentu didapati orang yang bertanggung jawab, tentu didapati orang yang rajin, tentu didapati adalah orang yang benar. Kalau dipercayakan satu kita tidak bisa kelola, ya Tuhan gak bisa percayakan lebih dari itu. Prinsipnya sama. Setia dalam perkara yang kecil, maka kita akan dipercayakan perkara yang besar. Kalau kita nggak setia dalam perkara yang kecil, maka kita tidak akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Alkitab berkata, apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Jadi kalau kita
berjalan hari-hari ini, kemudian tidak mau mengubah kehidupan kita, tidak mau mengubah karakter kita, pola pikir kita, cara pandang kita, maka berkat Tuhan itu menjauh dalam kehidupan kita. Mazmur pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ketiga berkata kepada kita demikian. Banyak orang yang kelihatannya ramah tapi hatinya penuh kejahatan. Mazmur pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ketiga. Alkitab berkata demikian. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi hatinya apa saudara? Penuh kejahatan. Orang yang kelihatannya baik, tapi sebenarnya punya niat yang gak baik. Wah, itu berbahaya sekali. Jadi di depan dia senyum, di belakang diceritain kita. Di depan dia senyum, tapi di belakang dijelek-jelekin kita. Wah, itu sakitnya tembus sampai jantung belakang. Kira-kira begitu. Orang yang kelihatannya baik, tapi hatinya jahat. Ini ramah, kata Alkitab, tapi hatinya penuh kejahatan. Aspal, kelihatan asli, tapi palsu. Tuhan tertarik dengan karakter kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itu Tuhan pernah memperingatkan kepada mereka yang berada di dalam pelayanan. Ketika melakukan banyak hal, banyak mujizat yang terjadi, mereka bernubuat. Kata Alkitab bahwa mereka yang telah melayani Tuhan melakukan banyak hal. Mereka bernubuat, mereka melakukan tanda-tanda heran. Tapi akhirnya Tuhan berkata, "Enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Itu sebuah peringatan. Mengapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Jauh dari karakter Kristus. Mereka menjadikan pelayanan itu sebagai sarana mengekspresikan diri mereka di depan banyak orang. Bukan sebagai sarana untuk Tuhan membentuk mereka menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadikan pelayanan aktualisasi diri sehingga orang bisa melihat dia melakukan sesuatu. Jangan kita menolong orang supaya orang bisa melihat kita baik. Wah, ini bahaya sekali. Jangan kita memberikan sembako supaya orang melihat kita baik. Hati kita harus tulus. Hati kita harus belajar untuk mengasihi dengan setulus-tulusnya. Bukan supaya kita bisa dianggap baik, bukan supaya kita bisa dipandang hebat, tetapi karena ada kasih Tuhan di dalam hidup kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karakter itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi keberhasilan kita, namun juga mempengaruhi kegagalan kita. Jadi kalau kita mengenakan karakter Kristus, kodrat ilahi ada dalam hidup kita. Tuhan mengembalikan kita pada rancangan semula, yaitu segambar dan serupa dengan Dia. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, bagaimana kita mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat pada Yesus dalam hidup saya dan saudara, maka dimanapun kita berada, kita akan jadi berkat. Sebaliknya, kalau pribadi kita jauh dari Tuhan, jauh dari karakter Kristus, jauh dari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, walaupun kita telah ikut Tuhan sekian lama, walaupun kita telah melayani Tuhan sekian lama, tetapi pada akhirnya kita bisa jadi bencana di mana kita berada.